Bayangkan sebuah rumah megah tanpa fondasi. Terlihat indah dari luar, tapi begitu diguncang badai kecil, langsung roboh berantakan. Nah, sadar atau tidak, banyak dari kita yang sedang membiarkan anak-anak dan remaja Buddhis tumbuh seperti rumah tanpa fondasi itu. Di era gempuran media sosial, cyberbullying, dan krisis identitas hari ini, kemana mereka harus mencari pegangan kalau bukan ke Dharma? Tapi masalahnya, apakah kita sudah meluangkan waktu untuk mengisi batin mereka? Namo Buddhaya, teman-teman Dharma. Selamat datang kembali di channel Edi Wijaya. Hari ini kita mau berbicara dari hati ke hati tentang satu hal krusial banget buat masa depan Buddha Sasana, yaitu pentingnya memberikan pembabaran Dharma dan pembinaan bagi anak-anak sekolah minggu Buddha dan remaja Buddhis. Mengapa harus anak-anak sekolah minggu Buddha dan remaja Buddhis? Mengapa kita harus repot-repot bikin kelas sekolah minggu Buddha yang menarik? Mengapa harus capek-capek ngurusin remaja yang kadang emosinya masih naik turun? Sahabat Dharma, usia anak-anak dan remaja adalah fase Golden Age dan fase pencarian jati diri. Pikiran mereka ibarat kain putih yang bersih atau tanah yang gembur. Apapun benih yang kita tanam di sana, itulah yang akan tumbuh subur. Jika kita tidak mengisi pikiran mereka dengan benih Dharma, seperti cinta kasih, moralitas, atau kebijaksanaan, maka dunia luarlah yang akan mengisinya dengan benih-benih keserakahan, kebencian, ataupun kebodohan batin. Mengajar anak-anak sekolah minggu Buddha memang butuh kesabaran ekstra. Mengajar remaja butuh pendekatan yang adaptif, bukan sekadar diceramahi, tapi didengar. Tapi ingat, mereka bukan cuma masa depan agama Buddha. Mereka adalah hari ininya agama Buddha. Kalau hari ini batin mereka kosong dari Dharma, jangan kaget kalau 10 tahun ke depan wihara kita sepi. Lalu, apa sih manfaat nyata kalau kita rajin membina dan memberikan babaran Dharma yang tepat untuk mereka? Aspek manfaat, kompas moral atau sila. Dampak positif pada anak dan remaja. Mereka jadi tahu mana yang membawa karma buruk dan mana yang membawa karma baik, sehingga mereka tidak mudah ikut-ikutan kenakalan remaja. Aspek manfaat ketahanan mental atau samadhi. Dampak positifnya pada mereka, melalui meditasi ringan, mereka belajar mengelola stres ujian, kecemasan, dan emosi yang labil. Aspek manfaat kecerdasan emosional atau panya. Dampak positif kepada mereka, mereka tumbuh menjadi pribadi yang penuh empati, metta karuna, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Anak yang terbiasa mendengar Dharma
akan tumbuh dengan rasa syukur yang tinggi. Remaja yang dibina di wihara akan memiliki komunitas positif atau kalyana mita. Mereka punya tempat pelarian yang aman saat dunia luar terasa begitu bising dan menekan. Bahaya jika mereka dilepas tanpa pembinaan. Sekarang kita bicara pahitnya. Apa bahayanya kalau kita abai? Kalau para orang tua egois atau pengurus wihara acuh tak acuh dan menganggap kelas sekolah minggu Buddha atau remaja Buddhis tidak penting. Ada 3 bahaya utama. Pertama, kehilangan arah hubungan atau krisis identitas. Remaja yang tidak punya fondasi dharma akan mudah terseret arus pergaulan bebas, kecanduan game online, judi online, atau zat yang terlarang. Karena mereka mencari kebahagiaan instan di tempat yang salah. Kedua, rapuhnya mental. Tanpa memahami hukum karma dan anicca, mereka akan menjadi pribadi yang gampang stres, depresi, atau bahkan menyerah pada hidup saat menghadapi kegagalan kecil. 3. Putusnya mata rantai dharma. Ini yang paling menakutkan jika generasi muda tidak mengenal Buddha, Dharma, dan Sangha. Maka dalam 1 atau 2 generasi mendatang, ajaran luhur ini bisa memudar dan hilang dari lingkungan keluarga kita sendiri. Mari kita refleksikan Dhammapada, syair 116. Bergegaslah berbuat kebajikan dan bersihkan pikiranmu dari kejahatan. Barang siapa lambat berbuat baik, maka pikirannya akan senang dalam kejahatan. Syair tersebut adalah alarm keras buat kita semua. Kalau kita lambat mengenalkan kebajikan dan dharma kepada anak-anak kita, maka pikiran mereka akan lebih cepat bersenang-senang dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, marilah kita bergerak bersama. Bagi para orang tua, antarkanlah dan semangati anak-anak kita ke wihara. Bagi Pandita Dharma Duta, Romo Ramani, dan aktivitas wihara, kemaslah pembabaran dharma untuk remaja dengan cara yang seru, relevan, dan kekinian. Jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Membina 1 anak sekolah minggu atau remaja hari ini berarti kita sedang menyelamatkan 1 masa depan kehidupan yang penuh kedamaian. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, share video ini ke grup-grup wihara Anda atau keluarga, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi Dharma berikutnya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu.